Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk kembali bersama-sama kita belajar mengenal tentang adab-adab sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita setiap harinya. Alhamdulillah, sampailah kepada kita tentang adab-adab buang hajat ataupun adab-adab pergi ke kamar mandi. Dalam kitab Thaharah yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi disebutkan yang pertama adalah disunahkan bagi orang yang hendak memasuki al-khala ataupun kamar mandi, ya, sejenisnya, maka disunahkan membaca doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Ya, doa ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghalang antara jin dan aurat anak Adam, ya, penghalang jin dan aurat anak Adam, kita semua, salah seorang di antara kalian adalah tatkala memasuki al-khala ialah mengucapkan bismillah. Jadi dengan mengucapkan bismillah maka jin itu tidak akan bisa melihat aurat kita, ya. Dikuatkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke kamar kecil, beliau mengucapkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ya, jangan lupa, saya yakin setiap manusia yang pernah belajar pasti hafal dengan doa ini. Cuman prakteknya kadang terlupakan. Karena kalau doa ini tidak kita pakai, maka syaitan laki-laki ataupun perempuan bisa melihat aurat kita. Ya, bisa melihat aurat kita. Yang kedua adalah disunahkan bila keluar dari kamar mandi mengucapkan gufranak, ya, gufranak, ya Allah, aku mengharapkan ampunanmu, ya, gufranak, ya Allah, aku mengharapkan ampunanmu. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qal ghufranak. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar kecil, beliau mengucapkan, ya Allah, aku mengharap ampunanmu. Jadi jelas, ya, doa yang singkat, ghufranak atau ghufranaka. Yang ketiga adalah disunahkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar, ya. Memasuki kamar mandi ataupun sejenisnya, maka kita dahulukan dengan kaki kiri kita, ya. Sebelum memasuki kaki kiri, jangan lupa tadi doanya, baru kita melangkahkan kaki kita, kaki kiri dulu, memasuki tempat kamar mandi dan keluar dengan kaki kanan, ya, keluar dengan kaki kanan. Karena adanya sunnah yang memerintahkan agar mendahulukan yang kanan untuk hal-hal yang mulia.
dan mendahulukan kaki kiri yang hal-hal yang tidak mulia. Banyak riwayat yang menunjukkan hal tersebut secara global. Nah, yang keempat, apabila kita ingin melakukan buang air kecil ataupun besar di tempat terbuka, misalnya di lapangan umum atau di perkebunan, ya, tempat terbuka, ya, maka disunahkan menjauh dari orang lain supaya tidak terlihat, ya, menjauhkan diri kita dari orang lain supaya tidak terlihat. Sebagaimana Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Ya, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhajat di lapangan terbuka, melainkan bersembunyi hingga beliau tidak terlihat. Layak til baraza hatta yataghayyaba fala yura. Ya, ketika Rasulullah ingin buang hajat, beliau menjauhkan diri dari rombongannya untuk bersembunyi supaya ketika buang hajat tidak terlihat oleh yang lain, ya, supaya aurat kita tidak terlihat oleh orang lain. Ya, supaya aurat kita tidak terlihat oleh orang lain. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian kecil, ya, sebagian kecil yang harus kita pahami. Masih banyak adab-adab yang perlu disampaikan, karena keterbatasan waktu, insyaallah akan disampaikan di lain waktu. Ya, yang pokok, kita sebelum masuk kamar mandi mengucapkan bismillah dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan ketika keluar dari kamar mandi dengan membaca doa ghufranaka. Dan jangan lupa pula memasuki kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Inilah kemuliaan Islam. Hal-hal yang sepele apabila kita jaga sesuai dengan sunnah Nabi, maka akan mendapatkan pahala. Ingat, ke kamar mandi saja mendapatkan pahala, ya, apalagi hal-hal yang lain yang lebih besar lagi, maka pahalanya akan lebih besar lagi. Setiap hari adab-adab kita jaga, dari makan, tidur, sebagainya, dari mau tidur sampai mau tidur lagi, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.